Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhal mustami'un al-kiram. Ya, para pendengar yang baik di rumah sana, di pondok sana, di kamar sana, di kantor mana aja, di mana-manapun itu, bahkan di kampus atau bagaimanapun ya. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini yang ya video sangat spesial ya buat kalian penonton channel saya setia. Oke, jadi kita kan sudah membahas ya. Oh, sebelumnya nama saya Alvin Eka Putra Nasution. Saya mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Dan saya mahasiswa semester 5 kelas karyawan Darussalam. Ya, jadi kita kan pertemuan kemarin ya, kita sudah membahas sangat banyak tuh ya, dari landasan atau apapun. Nah, sekarang saya pribadi akan merangkumnya, meresumnya dalam video ini yang sangat spesial. Oke? Jadi dalam mata pelajaran atau mata kuliah didaktik metode pendidikan Islam, kita mengenal sangat banyak ya. Yang mana 6 judul kemarin ya. Dari landasan, tujuan, keutamaan, halangan, tantangan dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas satu persatu. Tapi kalau misalkan satu persatu itu terlalu lama, makanya kita langsung dirangkum saja. Langsung saja ya, tidak usah banyak basa-basi. Dalam didaktik metode pendidikan Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu namanya dasar-dasar atau landasan. Apa saja sih landasan-landasan yang memang menjadi asas dalam metode pendidikan Islam, gitu ya kan? Kita secara umum akan mengenali dalam pendidikan itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah landasan yudiris, historis, biografi dan juga agama. Dan itu pada umumnya sudah kita ketahui semuanya, terus kita mahasiswa-mahasiswa ya. Tapi ya, kita akan membahas secara yang mana dasar hukum Islam. Yang pertama itu juga ada 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Ada Al-Quran, ada sirah nabawiyah, ada hadis nabawiyah, juga sirah sahabiyah. Yang mana pertama aja ya, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan yang kita kenal firman-firman Allah, hukum-hukum Islam dan lain-lainnya. Bahkan Al-Quran menjadi landasan menjadi landasan pendidikan Islam, karena Al-Quran itu menanamkan nilai-nilai keislaman yang mana tahzibul akhlak, tahzibun nafsi dan lain-lainnya. Oleh karena itu Al-Quran dijadikan landasan pertama dalam metode pendidikan Islam. Yang kedua tadi apa? Hadis nabawiyah. Yang mana hadis nabawi yang kita ketahui adalah ma sodaro alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi'lin qaulin wa takririn ya. Jadi dari perkataannya yang disandarkan dari perkataan Rasul, pekerjaan Rasul, takrir atau persetujuan Rasul, itu pun menjadi landasan dasar pendidikan Islam. Karena kenapa? Karena dari hadis kita mengetahui ajaran-ajaran Islam yang memangnya ya mungkin di Al-Quran tidak ada, maka di hadis dilengkapi gitu, ya kan? Makanya hadis menjadi landasan kedua dalam hukum Islam. Bukan hanya metode pendidikan Islam saja ya, bahkan di hukum Islam, ya. Dan juga yang ketiga itu ada namanya sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah itu apa sih? Ya kalau misalkan kita pernah membaca buku sirah nabawi, sirahnya ini, nah itu atau rekaman. Ya walaupun tidak secara video ya, tapi ini menjadi rekaman gambaran Rasul. Apa yang dilakukan Rasul, bagaimana Rasul mengajarkan, memberikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat, dan bagaimana dan ini segala macam. Dan itu menjadi sirah nabawiyah. Artinya sirah nabawiyah pun sangat penting dalam landasan pendidikan hukum Islam. Kenapa sih sangat penting? Karena itu menanamkan nilai-nilai yang diajarkan sama Rasul, ya, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai sifat-sifat namanya ta'dib, tahzibul akhlak, itu diajarkan semua di situ, ya. Oleh karena itu menjadi landasan yang ketiga. Selanjutnya ada juga namanya sirah sahabiyah. Nah, kalau tadi nabawiyah kan dari rekaman para nabi atau rasul. Kalau misalkan sirah sahabiyah itu diambil dari rekaman-rekaman para sahabat seperti Khulafatur Rasyidin, Utsman bin Affan, ada sultan-sultan lainnya. Itu bisa kita jadikan landasan. Karena kenapa? Setiap zaman para sahabat itu pun memiliki metode pembelajaran yang sangat baik, ya kan? Apalagi ketika kita membahas para dinasti atau bagaimana, itu banyak sekali keajaiban dalam dunia pendidikan. Seperti zamannya Harun al-Rasyid di dinasti Abbasiyah, itu dari keilmuan apapun sangat meningkat. Itu makanya perlu kita bahas. Oke, itu ya yang pertama adalah landasan-landasan.
yang mana sangat penting siroh-siroh ya. Kemudian kalau misalkan ada landasan, kita pun pasti akan mengetahui tempat yang tepat untuk metode pendidikan Islam itu seperti apa gitu ya kan. Nah itu ada beberapa tempat ya menjadi apa ya, sarana prasarana pendidikan Islam tuh. Yang pertama itu masjid, yang pertama itu keluarga. Nah kenapa keluarga? Ayah ibu kita sendiri pun tuh menjadi guru pertama kita ya kan. Maka dalam Islam tuh sangat menghargai jasa-jasa keluarga, dan seorang anak pun itu kan dipengaruhi perkembangannya dari sirkulasi keluarganya ya kan. Mohon maaf ini mah, keluarganya baik pun anaknya pun akan baik ya kan. Tapi bukan menutup kemungkinan keluarga tidak baik anak pun tidak baik, tidak, itu bisa saya menjadi baik. Tapi pada intinya keluarga menjadi pedoman, keluarga menjadi gambaran utama untuk tempat atau apa ya, situation about student for what ya, for study gitu. Jadi tempat pertama itu yang pertama. Yang kedua itu ada masjid. Nah kita kan masjid kita kenal ya, menjadi sentralnya apa ya, menjadi sentral umat Islam lah ya. Entah, bahkan di zaman Rasul pun masjid itu menjadi apa ya, ketika para sahabat punya tempat Masjid Nabawi pertama dibikin itu belajar bersama Rasul ya di belantara masjid-masjid Nabawi. Artinya masjid pun kita tidak bisa lupakan gitu. Apalagi kita yang berbasic pesantren ya, kelasnya lagi uzan atau gimana, kelas belum jadi, kita pasti belajar di masjid gitu ya kan. Pokoknya pusat semua itu ada di masjid ya. Selanjutnya itu ada namanya madrasah ya. Kalau misalkan zaman dulu kan belum ada madrasah ya, mungkin ketika zaman dinasti sudah ada. Dan madrasah menjadi sarana utama dalam apa ya, metode pendidikan Islam. Madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah dan lain-lainnya ya, entah itu SD, TK atau apapun, itu kan menjadi sarana juga. Jadi kalau misalkan kalau misalkan anak umur 6 tahun sampai 8 tahun sekian itu kan pasti masuk ke madrasah gitu untuk mempelajari ilmu agama atau umum lainnya. Itu madrasah. Selanjutnya ada namanya media, atau kalau kita sebutnya kayak semacam pesantren pun menjadi ya, apalagi di Indonesia. Pesantren menjadi benteng utamanya umat Islam. Jadi kita sebagai masyarakat pesantren harus bangga itu. Ya. Selanjutnya ada namanya media massa atau media online gitu ya, atau jejak digitalis. Nah, di era sekarang ya kita kan tahu ya, dari smart handphone, laptop, apapun itu, ini menjadi sarana utama kita tempat pembelajaran. Apalagi kemarin adanya COVID, ya kan? Kita nggak bisa nih bertatap online, bertatap offline langsung di sekolah. Maka adanya seperti ruang guru, aplikasi dan lain, ini menjadi sarana utama juga tempat pembelajaran pendidikan Islam pun, ya. Dan tidak maksudnya tidak sedikit yang menggunakan sarana tersebut. Selanjutnya kalau misalnya dalam pendidikan Islam pun ada tujuan-tujuan yang mana harus dilengkapi. Yang mana tujuan harus dicapai itu yang pertama kan tahzibul akhlak itu, ya kan? Tahzibul akhlak itu. Kenapa sih tahzibul akhlak? Karena gini, ada istilah kata namanya al-adabu fauqal ilmi gitu. Jadi akhlak pun menjadi poin utama dalam pendidikan Islam. Mau setinggi apapun ilmunya, kalau nggak bisa kan nggak ada akhlak ya sama saja. Kita akan melihat ya udah biasa aja gitu. Makanya akhlak menjadi tujuan utamanya. Ya, tahzibul akhlak, tahzibun nafsi. Mohon maaf, yang kedua itu namanya kasbul ilm. Nah tadi kan tahzibul akhlak udah. Sekarang kasbul ilm. Apa sih kasbul ilm itu? Ya menuntut ilmu gitu. Sebagaimana kita belajar menuntut ilmu. Makanya kayak pesantren, MI, madrasah sama atau bagaimanapun itu kan mengajarkan pendidikan ilmu gitu. Jadi bukan hanya akhlak saja, tapi ilmu pun kita pelajari. Itu yang menjadi tujuan utamanya dalam pendidikan tujuan utamanya dalam pendidikan Islam, ya kan? Dan adapun arahan. Nah, jadi arahan pendidikan Islam. Jadi kalau misalkan arahan pendidikan Islam itu ada dua, linafsi sama li ghairihi. Jadi sebelum dia menjadi munzirul qaum, dia kan belajar gitu ya. Dia untuk dirinya sendiri, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu. Ya kan? Dia mempelajari ilmu apa, fardu ain atau bagaimanapun, fikih atau bagaimana, itu menjadi atau untuk arahnya itu kepada diri dia sendiri terlebih dahulu. Baru setelahnya yang poin kedua adalah li ghairihi, atau untuk kepada siapa? Orang lain, keluarga, teman dan juga para sahabat. Ya, itu.
Dan tadi arahan sudah kita bahas. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ada juga faktor-faktor yang mana mempengaruhi penerapan metode pendidikan Islam. Nah, jadi faktor-faktornya sebenarnya ada dua sih, nggak banyak-banyak banget, ada dua, ada internal sama eksternal saja. Jadi kalau misalkan faktor internal itu kembali kepada muridnya. Kalau muridnya siap dibentuk, akan terbentuk. Kalau muridnya malas, ya udah nggak akan dapat apa-apa gitu. Makanya dalam metode pendidikan Islam pun seorang peserta didik pun ya harus siap gitu. Apalagi kita yang berbasic pesantren ya, harus siap digembleng. Maksudnya digembleng itu dalam arti ya belajar apa saja siap, disiplin dari tidur sampai bangun kembali itu harus semua siap. Ada eksternal, pertama tadi internal. Eksternalnya apa saja sih? Yaitu eksternal itu dari ya sekeliling sekolah, artinya lingkungan masyarakat dan juga pengaruh guru. Jadi kalau gurunya nggak semangat ya udah muridnya pun biasa saja gitu, nggak akan spesial apapun gitu. Makanya faktor eksternal pun menjadi menjadi poin utamanya juga ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Dan oleh karena itu dalam pendidikan Islam pun kita pasti akan mengetahui dari faktor-faktor tersebut, dari tujuan. Nah adapun halangannya atau tantangannya apa saja sih yang zaman sekarang, apalagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, para guru semuanya, teman-teman sekalian, kita ketahui jejak digitalis, era globalisasi, era zaman sekarang itu menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam. Kenapa sih banyak anak yang lebih meninggalkan buku, lebih mementingkan HP ketimbang buku atau bagaimanapun lainnya. Artinya lembaga pendidikan itu harus memaksimalkan. Boleh memainkan media sosial, boleh memainkan smart handphone, boleh memainkan laptop, tapi ada batasannya. Makanya peranan orang tua dari tantangan tersebut ialah menjadi menjadi poin utamanya. Yang pertama tantangannya ada namanya dari era globalisasi, terus budaya. Ya dari pertama maksudnya pertama itu tadi bukan era globalisasi, namanya jejak digitalis, ya handphone segala macam. Terus kedua budaya. Nah budaya ini nih, ya kita ketahui lah ya, budaya Eropa sudah masuk ke ini bagaimanapun. Nah kita sebagai lembaga pendidikan Islam atau yang menerapkan metode pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran, Yudiris atau bagaimanapun, ya sebisa mungkin kita harus menyeimbangi atas zaman. Kan budaya itu kan terbawa dengan zaman, kita harus menyeimbangi itu. Budaya, makanan, itu menjadi pengaruh juga. Dan juga faktor-faktor lainnya yang mana memang dihadapi sama umat Islam. Oke, jadi itu faktor-faktornya tadi ada budaya, digitalis, era globalisasi, ekonomi dan lain-lainnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan dari mata pelajaran didakdik metode pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ataupun kelebihan dalam berbicara. Al-insanu makanul khotawan nisyan. Jadi saya pun ya menerima komentar dan masukan dari antum-antum semua. Jadi komentar ya nanti di bawah ya, di komentar saya di video ini. Tayyib syukran katsiran ala ihtimakum jamil man naja ala ta'alumikum wa imtihanikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.